Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ummahati fillah wa akhawati a'azzani wa a'azzakunallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, Zat yang maha baik, yang maha dermawan, maha rahman, maha rahim, yang telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Saking banyaknya kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Kewajiban kita sebagai hamba yang baik adalah berusaha untuk terus-menerus mempersembahkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat tersebut, agar Allah Azza wa Jalla langgengkan nikmat tersebut, bahkan Allah tambah. Kita iringi yang kedua dengan menghadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ahlul bait, keluarga beliau, para sahabat yang telah berjuang bersama beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita umat beliau yang hidup di akhir zaman, yang begitu hidup di akhir zaman yang banyak sekali fitnah-fitnah dan ujian di zaman kita ini, maka kita juga memohon kepada Allah agar kita tetap istiqamah, ya, tetap iltizam, konsisten mengikuti jejak dan perjalanan mereka dengan cara yang baik sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Karim. Ummahat sekalian yang saya hormati, seorang wanita seperti ummahat itu membutuhkan pada yang namanya qudwah, butuh terhadap yang namanya tauladan, contoh orang yang diikuti, ya, role model dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Apalagi posisi ibu-ibu adalah wanita-wanita akhir zaman, ya, yang sangat mudah sekali untuk terombang-ambing dengan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah akhir zaman ini. Padahal orang yang paling bahagia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang bahagia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang dijauhkan dari berbagai macam bentuk fitnah-fitnah. Dalam hadis Miqdad ibn Amr, ya, Ibn al-Aswad, diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian ummahat sekalian saya hormati, saya tidak melihat adanya tauladan atau contoh, ya, qudwah, role model yang terbaik dan teristimewa untuk ibu jadikan sebagai tauladan, melainkan ummahatul mukminin, ya, melainkan para sahabiyat radhiyallahu anhunna. Kenapa? Karena semua keistimewaan, ya, semua keutamaan telah terkumpul pada diri mereka. Mereka adalah wanita-wanita istimewa
Kalau boleh kita bahasakan, mereka itu wanita-wanita limited edition, ya. Jadi bukan wanita pasaran sembarangan, ya, pada umumnya, tidak. Nah, ibu-ibu ya hendaknya berjuang, berjihad, berusaha untuk meniti jejak wanita-wanita istimewa ini. Orang nggak waras, nggak normal kalau nggak mau jadi wanita yang istimewa gitu ya. Maka berusaha, berjuang ibu-ibu, pelajari tentang mereka sehingga ibu-ibu bisa meneladani mereka. Ya, karena sekali lagi semua kebaikan dan keistimewaan telah terkumpul pada mereka. Ummahatul mukminin, ya, dan juga para sahabiat radhiyallahu anhunna. Maka saya katakan di majelis kita ini cukuplah mereka, ya, wanita-wanita yang ibu-ibu jadikan sebagai qudwah, ya, dalam kehidupan ibu-ibu. Sudah nggak butuh kepada qudwah yang lain, ya, nggak butuh kita kepada tauladan dan role model yang lain. Sudah cukup mereka, wanita-wanita yang dijamin surga. Yang saya sering berkata, kalau ibu-ibu ingin masuk surga, maka ikuti jejak-jejak orang-orang yang telah dijamin surga. Ibu Kusnota. Di saat kita lihat kebanyakan wanita zaman sekarang, terutama di akhir zaman ini, yang menjadi qudwah mereka, tauladan mereka adalah wanita-wanita fasiqat, wanita-wanita fasik, wanita-wanita yang fasidat, wanita-wanita yang rusak. Waliyadzubillah. Ingat ibu-ibu, Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, pernah bersabda dalam hadis yang ibu-ibu hafal semua maknanya, bahkan lafal hadisnya, al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi bersabda, seseorang akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama siapa yang dia cintai, siapa yang dia jadikan role modelnya, siapa yang dia ngefans kepadanya, akan dikumpulkan bersama mereka. Waliyadzubillah, ya. Kalau seandainya sebaliknya, ya, orang atau seorang wanita jadikan, ya, tauladannya yang dia ngefans kepadanya, yang dia cintai adalah wanita-wanita fasiqat tadi, wanita-wanita rusak tadi. Waliyadzubillah. Ya, sudah bisa dipastikan kemana, ya, mereka akan berlabuh pada akhirnya, ya, waliyadzubillah, yaitu nar jahannam, waliyadzubillah. Maka ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya munculkan satu pertanyaan, tidakkah kita ketika kita ketahui keistimewaan mereka, dan nanti sedikit kita akan sebutkan tentang sebagian dari mereka, tidakkah ibu-ibu ngebet untuk dikumpulkan bersama mereka, ummahatul mukminin? Masa ibu-ibu nggak penasaran, pengen jumpa, pengen ngumpul nanti di surga bersama ibunda tercinta Khadijah binti Khuwailid yang telah mendedikasikan dirinya, umurnya, hartanya, ya, untuk membantu dakwah suami tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui zaman-zaman sulit, sabar beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal di zaman pemboikotan, ya, radhiyallahu anha. Ya, tidakkah ibu-ibu ingin dikumpulkan berjumpa nanti di surga dengan syaikhahnya, ya, al-mu'minin, al-mu'minat, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang alimah, berilmu, yang alim, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah ibu-ibu rindu untuk dikumpulkan kelak bersama ummul masakin, ay ummahatul masakin, ibu-ibunya orang-orang miskin di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri-istri Nabi ada yang dijuluki atau digelari ummul masakin, ibundanya orang-orang miskin. Ya, buat ibu-ibu yang dikaruniakan harta oleh Allah Azza wa Jalla, lihat orang-orang miskin tuh, ya, teladani, ya, daripada, ya, jejak, ya, atau apa namanya, karakter daripada ummahatul mukminin, yang diantara mereka itu ada yang disebut ummul masakin, ibundanya orang-orang miskin. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Khuzaimah, ada mantan ibunda kita juga Al-Aliyah binti Dhabian yang dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menikah lagi sebelum diharamkannya menikahi ummahatul mukminin. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang dijuluki, ya, ummul masakin, ibundanya orang-orang masakin, orang-orang miskin. Tidakkah ibu-ibu, ya, ngebet untuk dikumpulkan dengan mereka, ingin untuk dikumpulkan dengan mereka nanti di surga? Jawabannya kembali kepada masing-masing ibu-ibu. Qudwah yang ingin saya, ya, kemukakan pertama di sini, ringkas-ringkas saja karena ada beberapa yang akan saya sebutkan. Tidak hanya satu sahabat saja, atau tidak hanya satu sahabiat saja, maka kita ringkas-ringkas insyaallah ta'ala. Yang pertama, jadikanlah oleh ibu-ibu sebagai tauladan, qudwah, role model adalah ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, yang berjuang
untuk tidak menjadi sebab fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, apalagi ibunda kita ini Masya Allah dikaruniakan oleh Allah kecantikan yang luar biasa. Ya, karena memang beliau adalah putri dari wanita yang diserupakan oleh Nabi seperti ya bidadari surga, yaitu Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar radhiyallahu taala an. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, bahwasanya ibunda kita mengatakan kana rukban yamurruna bina, adalah rombongan laki-laki lewat di hadapan kami. Lihat, nanti kita akan tarik ya satu message penting dari apa yang kita ceritakan sedikit tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya lewat di hadapan kami rombongan laki-laki. Lihat, wanita-wanita langka di zaman sekarang yang dia berusaha menjaga diri tidak menjadi sebab fitnah buat laki-laki. Tidak menjadi sebab terfitnahnya kaum laki-laki. Ini wanita-wanita yang langka, ya. Wanita-wanita yang ya sedikit di zaman sekarang. Begitu lewat rombongan laki-laki di hadapan mereka, di hadapan ibunda kita dan wanita-wanita sahabiat yang lain dalam kondisi mereka sedang ihram, ya. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat, dan kami sedang bersama Nabi dalam keadaan sedang ihram. Maka apa? Fa idza hadzu bina asdalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Ya. Apabila mereka sudah berpapasan, bertepatan dengan kami, sudah di depan kami, maka apa? Seorang di antara kami, termasuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, itu apa? Menurunkan jilbabnya, ya, dari atas kepalanya menutupi wajahnya. Subhanallah, malu dari kaum laki-laki. Ini terlepas dari pembahasan tentang masalah hukum cadar wajib atau tidak. Ini bukan pembahasan kita di sini, ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, begitulah mereka ya menampakkan fitrah rasa malu dengan segera menutup ya wajah mereka ketika lewat kaum laki-laki. Karena pada asalnya wanita muhrimah ya nggak boleh, dia yang sedang ihram nggak boleh menutup wajah. Tapi begitu ada laki-laki asing, segera mereka tutup. Subhanallah, cintai sama. Begitu mereka menampakkan ya rasa malu mereka, ya tidak mau menjadi sebab, juga menjadi sebab fitnah bagi kaum laki-laki. Ini juga mengingatkan kita dahulu ya pada kisah Nabi Musa alaihissalam, sedikit kita singgung ya, bahwasanya ketika Musa melarikan diri ke Madian dan di situ berjumpa dengan dua orang wanita yang sedang ya menunggu laki-laki bubar, nggak mau ikhtilat, nggak mau campur baur. Ya, kita lihat sekarang hatta sebagian pengajian di zaman sekarang campur baur, duduknya laki perempuan. Naudzubillah. Pengajian apa itu? Ya, waliyadzubillah. Dia tunggu ya sampai bubar kaum laki-laki. Subhanallah. Tak mau ikhtilat. Kemudian begitu Musa melihat kondisi mereka, beliau bantu ya wanita tersebut, dua wanita tersebut. Ketika wanita tersebut sudah pulang ya, maka dikasih tahu kondisinya bahwasanya kami dibantu oleh seorang laki-laki baik dan seterusnya. Maka bapaknya yang bernama Syuaib memerintahkan salah satu di antara putrinya tersebut untuk memanggil Musa alaihi assalam. Dan menurut sebagian ulama yang lebih kuat adalah wanita yang dinikahi oleh Musa itu adalah yang memanggil dia datang. Yang memanggil dia, yang disuruh yang disuruh oleh bapaknya untuk memanggil Musa alaihi salam. Maka ketika dia datang, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang fitrah malu yang nempel pada wanita muslimah sejati ini dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-25, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, datanglah salah seorang di antara kedua bersaudari tersebut, tamshi 'ala istihya, berjalan dengan penuh rasa malu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ja'at tamshi 'ala istihya kanat mustatiratan bikummi dir'iha. Dia datang berjalan dalam kondisi tersipu malu, enggak nampang-nampang di hadapan Musa, godain saya dan seterusnya, tidak. Ya. Tamshi 'ala istihya, dia berjalan dengan penuh malu, rasa malu, tersipu-sipu malu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, kanat mustatiratan bikummi dir'iha, dia menutup wajahnya dengan lengan bajunya yang lebar itu. Sesungguhnya bapak saya memanggilmu untuk mengupah engkau atas
apa yang telah kau berikan minum dari binatang ternak kami, gitu. Sambil seperti ini dipanggil, nggak nampang-nampang di hadapan. Ya, fitrah rasa malu pada seorang wanita ini hendaknya menjadi qudwah, ya, bagi ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian, ya, wanita-wanita seperti ini, golongan wanita seperti ini, sekali lagi saya katakan adalah wanita yang sedikit di zaman sekarang, golongan wanita yang sedikit di zaman sekarang, di mana hilang rasa malu dari sebagian wanita di zaman sekarang. Lihat di jalan-jalan, bapak lagi kalau udah mau ngomong medsos, ya, sudah di medsos, Allah musta'an, dari yang paling jelek sampai yang paling cantik nampang di medsos, ya. Bahkan tidak malu menampakkan auratnya, waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah. Yang tadinya mungkin bahkan sebagian mereka ada yang tadinya pakai hijab syar'i, mungkin menutup diri, ya, dengan, ya, hijab syar'i yang diturunkan dari langit aturannya, akan tetapi karena mungkin terpengaruh oleh, ya, lingkungan, ya, pergaulan dan seterusnya, akhirnya dilepas lagi. Wanita seperti ini kalau saya boleh umpamakan ibu-ibu persis seperti jagung. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan ibu tidak masuk golongan orang wanita-wanita seperti ini. Yang tadinya berhijab syar'i, bagus, masya Allah, tertutup, ya, auratnya tidak ada yang nampak, ya, terpengaruh dengan lingkungan, pergaulan dan yang lainnya, tertipu dengan dunia dan yang lainnya, akhirnya apa? Dilepas lagi, kembali ke habitat semula, ya. Buka lagi auratnya, waliyadzubillah. Wanita seperti ini kalau boleh saya umpamakan seperti jagung. Jagung itu ketika baru diambil gimana? Tertutup enggak? Masya Allah, rapi, enggak ada yang tampak, enggak ada yang kelihatan. Begitu udah diambil, diapain? Sak, dibuka sudah. Habis dibuka oleh orang yang bukanya, ditaruh di mana? Ya, taruh di mana? Di api, mau dibakar, Paham maksud saya? Ibu-ibu jangan jadi wanita-wanita jagung, ya. Tadinya berpakaian syar'i, kemudian karena sebab tertentu, lingkungan, pergaulan, terpengaruh, buka lagi. Ujung-ujungnya nanti dipanggang di neraka jahanam seperti jagung, waliyadzubillah. Nisa'un kasiyatun 'ariyatun, kata Nabi SAW, ru'usu'unna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, ya. Kepala mereka seperti punuk onta, mungkin karena dikonde dan yang lainnya, ya. Mereka tidak masuk surga, kata Nabi, dan tidak akan mencium aroma surga, waliyadzubillah. Ibu-ibu jangan mau jadi wanita jagung, ya, waliyadzubillah, yang ujung-ujungnya na'udzubillah takutnya dimampirin dulu di jahanam gara-gara dia mengumbar auratnya, waliyadzubillah. Dan ini tanggung jawab besar kaum suami, kaum bapak juga untuk dia melihat dan mengontrol putri-putrinya dan istrinya. Jangan sampai dia menjadi dayuth yang membiarkan keburukan, ya, terjadi pada keluarganya. Lihatlah kepada as-sahabiyat, ibu-ibu. Selain ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, lihatlah kepada sahabiyat, ya, istri-istrinya para sahabat. Makanya tadi saya pas selesai sholat tuh saya ngayal, ya Allah, ibu-ibu dengan pakaiannya yang syar'i di belakang, ya. Anda bisa bayangkan tuh sebelum Rasul datang ngajarin mereka di majelis khusus mereka itu pada ngobrol, nggak tahu kalau di sini ngobrol tas atau ngobrol akhirat atau saya nggak tahu. Mudah-mudahan sih ngobrol akhirat gitu tadi rame-rame itu. Saya cuma membayangkan ibu-ibu dengan pakaiannya syar'i, rata-rata lebih condong kepada gelap-gelap, walaupun bukan, ya, bukan harus, bukan wajib, ya, tapi itu lebih menjauhkan diri dari fitnah gitu kan. Itu subhanallah, ya. Saya membayangkan itu. Kemudian Rasul datang mendidik mereka, mengajarkan mereka di hari yang sudah ditentukan, di tempat yang sudah ditentukan. Sebagaimana kita hari ini, subhanallah. Jadi lihat kepada sahabiat dididik oleh Rasulullah SAW untuk memiliki sifat malu, mempertahankan karakter atau fitrah rasa malu yang ada pada diri mereka. Kita contohkan misalnya ibu-ibu dalam hadis Abu Usaid Al-Ansari diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tabrani, dan hadis ini hasan. Beliau SAW menganjurkan atau memerintahkan kepada wanita-wanita sahabiat, lihat didikan beliau, ya, istakhirna, kalian kalau jalan agak minggir, ya, ini jalan protokol misalnya, jalannya agak minggir. Biasanya di jalan tengah-tengah itu yang jalan adalah kaum
laki-laki, kalian kaum wanita, agar tampak kalian memiliki rasa malu, jangan malah dusel-dusel sama kaum laki-laki di jalan protokol di tengah-tengah. Agak minggir kalian jalan. Istakhirna, tolong dicamkan ucapan Nabi ini untuk kaum wanita. Ya, istakhirna, agak minggir kalian jalannya. Ya, fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq. Kalian enggak punya hak untuk berjalan di tengah-tengah jalan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi katakan seperti ini bukan karena ingin mengintimidasi atau menganggap wanita itu enggak berharga terus dipinggir-pinggirin, enggak, tapi demi menjaga kehormatan dia. Karena Nabi sayang kepada mereka. Ya, agak minggir kalian jalannya. Ya, kalian enggak punya hak untuk lewat di pertengahan jalan yang biasanya dilewati oleh kaum laki-laki biasanya cepat-cepat, ya. Mau kerja, mau cari nafkah harus satut-satut kaum laki-laki. Ya, untuk perempuan yang biasanya pelan dan agak minggir, ya, supaya tidak ikhtilat, maksud beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menampakkan malunya seorang wanita. Kalau wanita yang enggak punya rasa malu, dusel-dusel di tengah jalan juga enggak masalah dia sama laki-laki, waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka beliau mengatakan alaikunna bihafatit tariq, ya, hendaknya kalian mengambil jalan yang pinggir-pinggir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak ikhtilat. Subhanallah. Ya, sampai kata Abu Usaid Al-Ansari, fakanatil mar'ah taltasiqu bil jidar hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Ya, sampai ada seorang wanita yang dia sampai nempel dengan tembok jalannya itu, ibu-ibu. Sampai dusel-dusel tembok, bukan dusel-dusel ikhwan. Ya. Dia dusel-dusel tembok itu, gesek-gesek dengan tembok sampai nyangkut-nyangkut pakaiannya, bayangkan. Menunjukkan pakaian mereka lebar atau enggak tuh? Kalau ketat-ketat apanya yang mau nyangkut? Ya. Ini lebar pakaian mereka, nyangkut-nyangkut di tembok, saking Masya Allah. Susah kita nemu wanita-wanita seperti ini zaman sekarang. Pengennya ngerangsak aja gitu, emansipasi wanita. Ya. Ingin disamain antara laki sama perempuan, tuh dakwahnya Yahudi itu, waliyadzubillah. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mohon maaf kalau agak ini bahasanya ibu-ibu. Ini semua karena saya sayang terhadap ummahat sekalian, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti jejak mereka, tauladani mereka. Subhanallah. Sedikit wanita yang seperti ini, ibu-ibu sekalian saya hormati. Golongan wanita seperti ini sedikit, ya. Supaya mereka enggak ikhtilat, maksudnya Ibu Subhanahu wa taala. Nabi sayang terhadap mereka supaya kehormatan mutiara yang mahal ini terjaga. Ya. Sekarang hatta di haram, bayangkan. Ada manusia-manusia yang enggak bertanggung jawab, laki-laki kurang ajar yang kadang-kadang memanfaatkan kesempatan ketika tawaf ramai orang, dia dusel-dusel. Subhanallah, waliyadzubillah. Maka tidaklah Rasul mengatakan seperti ini kepada para sahabiat, mendidik mereka seperti ini supaya terjaga kehormatan mereka. Wanita itu mutiara tersimpan, enggak bebas untuk dipegang siapa aja, dibolak-balik kayak ayam potong yang mau dipilih-pilih sama pembelinya. Na'udzubillah, ibu-ibu bukan ayam potong, akhwat bukan ayam potong. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ini jauharah, mutiara yang mahal tersimpan. Mutiara emang naruhnya di mana? Di kandang, ya, di jalan. Taruhnya di tempat yang rapi, yang cakep, subhanallah. Di dalam riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih, bayangkan, perhatikan nih, ibunda kita sempat menegur, agak kesel sama pembantu beliau, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang kita sedang sedikit singgung. Bahwasanya datang pembantu perempuan beliau kepada beliau, ya, radhiyallahu anha, dan dia bangga tuh cerita-cerita. Bilang, Ummul Mukminin, katanya, tuftu bil baiti sab'an. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Ya. Aku tawaf bunda tadi di Ka'bah 7 kali putaran, katanya. Wastalamtu rukna marratain aw thalathan. Aku bisa pegang, aku bisa cium Hajar Aswad 2 kali sampai 3 kali, bunda. Heboh dia. Merasa bangga. Subhanallah, ya. Kemudian faqalat laha la ajarakillah, la ajarakillah, kata ibunda. Semoga Allah enggak kasih kau pahala, semoga Allah enggak kasih kau pahala. Lah kok gitu? Coba bayangkan. Semoga Allah enggak kasih kau pahala. Tudafi'ina rijal, kok desak-desakan, dorong-dorongan sama laki-laki. Apa yang perlu dibanggakan gitu? Ya. Ala kabbarta wa mararti, tidakkah kau cukup dengan Allahu Akbar kemudian kau lewat berisyarat gitu?
Lihat laki-laki pada rame, banyak desel-deselan. Kamu ikut-ikutan, sok lanang, sok. Ya. La ajarakillah, semoga Allah enggak kasih kau pahala, kata ibunda kita. Beliau sedang mendidik enggak di sini? Ibunda kita sedang mendidik seorang wanita. Jangan suka dusel-duselan sama laki-laki. Ikhtilat, campur baur sama laki-laki. Yang sebagian mereka kayak seneng gitu loh. Hati-hati Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, ibu-ibu harus limited edition, ibu-ibu harus jadi wanita istimewa, nggak gampangan, nggak murahan. Ibu-ibu ini mahal, ya, ya. Tidaklah yang menyentuh ibu-ibu kecuali mahram ibu-ibu, ya. Itu hati-hati ibu-ibu sonota. Sebagian wanita kayak yang cental-centil dan kalau bahasa kampung saya itu belang. Kok belang ya bayun? Belang itu ya centil sudah. Colek-colek sana, colek sini, kamu dan seterusnya. Na'udzubillah. Awas. Hati-hati ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hati-hati, ya. Mencium hajar aswad itu wajib apa sunnah sih? Ya. Sunnah saja. Enggak mampu ya wes. Lagi desek-desekan, laki-laki aja enggak wajib, kalau desek-desekan lagi rame apalagi perempuan. Lihat Nabi kita ibu-ibu. Nabi kita kalau enggak bisa kesulitan untuk menyentuh hajar aswad atau mencium hajar aswad, apa yang beliau lakukan? Beliau pakai mihjan. Mihjan itu sejenis tongkat kecil yang ada bengkok di ujungnya, paham? Ya, tongkat yang rata-rata ada bengkoknya ya. Dicium ujung tongkatnya. Begitu itu Rasul loh, lanang, kuat. Lalu perempuan desek-desekan sama laki yang kadang-kadang pakaiannya ketarik macam-macam. Apa itu? Fitnah. Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ibunda kita sampai doain semoga Allah enggak kasih kau pahala katanya. Bayangkan. Ya. Demi menjaga kehormatan seorang wanita. Ini wanita-wanita yang harus kita teladani, Ibu Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga diri, menjaga rasa malu dan seterusnya. Bahkan saya sebatas yang saya ketahui, Ibu mohon diluruskan kalau keliru. Sebatas yang saya ketahui, 4 imam madhab itu rata-rata mensunnahkan atau menganjurkan bahwasanya kerandanya perempuan itu beda dengan laki. Kalau laki-laki kan terbuka, ya toh? Terbuka kerandanya. Kalau perempuan malah dianjurkan kalau bisa kerandanya itu agak tinggi sedikit, ada penutupnya. Bahkan dibikin seperti kayu melengkung, di atasnya taruh kain. Kayak keranda-keranda kita zaman sekarang. Itu kerandanya emak-emak itu. Yang melengkung tertutup seperti itu. Laki-laki terbuka. Ingat jenazah orang tua kita Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Terbuka. Seperti ummahat kalau lagi haji atau umrah, lihat toh. Ya. Nah untuk perempuan bagusnya dianjurkan kalau bisa agak tertutup. Takutnya nanti kalau cuma ditutup kain begitu saja, lekuk-lekuk badan bisa terlihat. Subhanallah ta'ala. Maka dianjurkan untuk kalau bisa dikasih penutup. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, guru Ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya, rahimahumallah, ya, semoga Allah rahmati keduanya Syekh Utsaimin dan orang tua kita, ya. Syekh Utsaimin ketika ditanya rahimahullah, apakah ya dianjurkan atau mesti di atas keranda perempuan itu diletakkan kayak tandu gitu, ditutup gitu untuk perempuan? Kata beliau rahimahullah taala, in kanat unsa fa na'am. Iya, kalau perempuan, iya kata beliau. Dianjurkan untuk ditutup gitu kan kalau bisa, ya. Dan waqad istahabbahu katsirun minal ulama, banyak ulama yang telah menganjurkan hal tersebut. Kenapa? Li'anna dzalika astaru laha, karena yang demikian itu lebih bisa menutup dia, enggak terlihat lekuk-lekuk badannya dan seterusnya. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, walaupun riwayat ini secara riwayat lemah ibu-ibu, bahwasanya Fatimah binti Muhammad, ya, istrinya Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu taala anha pernah berwasiat kepada Asma binti Umais, tolong nanti keranda saya agak ketutup gitu, agak tinggi ketutup supaya enggak kelihatan badan saya oleh kaum laki-laki. Malu apa yang seperti ini ibu? Padahal wis meninggal. Gimana ketika masih hidup? Udah meninggal padahal, subhanallah. Ya. Contoh lagi dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis dari beliau, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, rijal hadis ini sahih, ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Hakim. Kuntu adkhulu baiti alladhi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa inni wadi'un thawbi.
Aku, ya kata beliau, setiap kali masuk di rumahku yang di situ dikubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya Aisyah, itu setiap kali beliau masuk, aku letakkan pakaianku seperti ibu-ibu biasa ketika di rumah. Ya, lepas pakaian biasa, sudah seperti pakaian biasa di rumah gitu kan. Ya, nggak menutup diri nggak menutup berhijab sebagaimana ibu keluar rumah gitu kan. Ya, wa aqul, dan saya berkata, kata ibunda, innama huwa zauji wa abi. Ini kan bapakku, ini kan suamiku Rasulullah yang terkubur di situ. Wa abi, dan di sampingnya siapa? Bapakku. Dua-duanya apa? Rasulullah mahram, Rasulullah suami, bukan mahram ya. Rasulullah suami, Abu Bakar mahram. Nggak masalah, buka biasa, berpakaian kayak ibu-ibu di rumah, ya wajar gitu. Falamma dubina Umar, manakala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mahram bukan? Ketika dikuburkan Umar bin Khattab, dimintai oleh Ibnu Umar, ya bunda, ayahandaku ya minta izin boleh nggak dikuburkan di samping dua sahabatnya. Ibunda kita awalnya berat, ibu-ibu, malu sama Umar, padahal udah meninggal. Bayangkan, ya udah meninggal. Sejauh itu malu mereka, coba. Bagaimana dengan yang hidup? Ya. Yang kadang bisa menggoda dan seterusnya. Umar bin Khattab sudah meninggal. Ayo, subhanallah, ibu-ibu kusunah ta'ala. Ketika Umar bin Khattab diizinkan untuk dikuburkan di samping dua sahabatnya, itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka apa? Fawallahi, kata dia, fawallahi ma dakhaltuhu illa wa ana masdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Ya, begitu Umar bin Khattab dikuburkan di rumah beliau, ya di kamar beliau di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka demi Allah, kata ibunda kita, demi Allah tidaklah aku masuk ke dalam rumahku, ke dalam ruanganku tersebut, kamarku tersebut, kecuali semua pakaianku aku kencangin semua, kencangin, tutup rapat. Subhanallah. Padahal dalam rumah ibu-ibu ditutup rapat, rapih seperti dia keluar rumah. Padahal di dalam rumah, sejak masuk laki-laki yang bukan mahram, padahal sudah meninggal. Ibunda kita luar biasa mendidik kita rasa malu, ibu Allah Subhanahu wa taala, yang nyaris hari ini mulai hilang kecuali dari wanita-wanita sedikit yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Faedah ringan yang bisa kita tarik ibu-ibu, ya dua singkat saja saya sebutkan, yaitu apa? Jaga, pelihara ibu-ibu fitrah rasa malu yang ada pada diri ibu-ibu. Dipertahankan ibu-ibu, ya. Jangan dilepas itu sehingga jadi wanita yang enggak punya malu, naudzubillah. Bebas sudah, enggak ada aturan, enggak ada batasan, sudah bebas ikhtilat, mau apa kayak mau salaman sama siapa. Ya, jangan ibu-ibu, pelihara rasa malu tersebut, ya, sampai Allah menjemput atau sampai Allah mewafatkan ibu-ibu semua. Yang kedua, jaga hijab syar'i yang ibu-ibu pakai ini, ya. Biarkan ia terus menempel dengan ibu-ibu ketika di luar rumah, ya, sampai juga Allah Subhanahu wa taala wafatkan ibu-ibu semua, ya. Ini yang pertama. Kemudian kuduah berikutnya buat ibu-ibu. Karena waktu kita agak singkat ibu-ibu, ya, cuma sejam setengah. Maka saya berusaha untuk cepat-cepat, ya. Kuduah yang berikutnya yang ibu-ibu hendaknya jadikan tauladan sebagai role model, dan ini tipe-tipe wanita yang langka, jarang, sedikit, ibu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Durrah binti Abi Lahab bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Durrah binti Abi Lahab. Sebut bapaknya aja ibu-ibu udah, waduh ini Abu Lahab. Ya. Durrah binti Abi Lahab, seorang sahabiah yang luar biasa, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Qudwah buat ibu-ibu. Wanita yang langka, ya. Sedikit kita dapatkan di masa sekarang, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau tidak menyerah dengan lingkungan yang rusak, ibu-ibu, yang tidak mendukung. Beliau tidak apa? Beliau tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, ya, yang tidak mendukung beliau, ya. Ya, beliau lebih memilih, ya, cahaya hidayah dibandingkan gelapnya kekufuran di tengah-tengah keluarganya. Bayangkan ibu-ibu, bapaknya namanya siapa? Abu Lahab, ya. Dia nggak terpengaruh. Dan dia sabar, ibu Subhanahu wa taala, mempertahankan hidayah, ya, sebagaimana dahulu siapa tuh sebelum kita, sebelum umat ini, Asiyah binti Muzahim, istrinya siapa? Firaun. Bayangkan di istana suaminya
Ya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi. Dia di kamarnya subhan rabbiyal a'la. Ya. Suaminya ngaku Tuhan paling tinggi, dia sedang sujud menyebut Tuhannya yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ibu hidup di tengah-tengah lingkungan kekufuran, bayangkan. Emang mudah ibu-ibu? Mudah. Gampang hidup di tengah-tengah lingkungan kekufuran seperti itu untuk tidak terpengaruh, untuk tidak ikut kafir gitu. Emang gampang? Oh, enggak gampang ibu-ibu, enggak berat. Ya. Di tengah-tengah keluarga yang membenci sunnah misalnya, ya. Memusuhi sunnah, merongrong dakwah sunnah, ibu sendiri di sini. Emang gampang apa? Ya. Sulit kita dapatkan wanita yang mau tampil beda. Ingat Bu, tampil beda kalau sesuai dengan syariat itu spesial. Ya. Tampil beda tapi sesuai dengan aturan Allah, dengan syariat, itu spesial ibu-ibu. Limited edition itu ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Bapaknya, coba lihat sekarang. Bapaknya siapa ibu-ibu tadi? Paman Nabi yang bernama Abdul Uzza, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Lahab. Ibunya siapa? Ada yang ingat? Ummu Jamil. Itu kunyahnya Ummu Jamil. Ummu indah tapi Ummu jelek. Hakikatnya Ummu jelek gitu kan. Ummu Jamil, Ummu cakep. Ya. Hakikatnya Ummu buruk. Nama aslinya Urwa binti Harb. Dua-duanya ibu-ibu Allah Ta'ala manusia paling dahsyat permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dahsyat permusuhannya terhadap Islam, dan mereka berdua adalah penghuni neraka. Bayangkan, ini ibunda dan ini bapak dari seorang sahabiat yang sedang kita sebutkan ini, Durrah binti Abi Lahab. Ya, radhiyallahu anha. Sebagai gambaran ringan ibu-ibu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau musim haji itu Masya Allah semangat beliau berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung banyak orang luar yang datang rame gitu kan, ibu-ibu didakwahin, diajak kepada la ilaha illallah, diajak kepada Islam. Maka Abu Lahab, lihat permusuhannya ibu-ibu. Abu Lahab paman beliau sendiri, Abdul Uzza ini. Itu apa? Jalan di belakang beliau ngintilin Nabi kita. Setiap kali Nabi kita mengajak manusia, mendakwahkan manusia, kadzab, dusta, bohong, enggak usah dengar Muhammad, dia gila. Dia gila, saya pamannya, saya lebih tahu dia. Gak usah dengar, dia pendusta. Nabi kita dengan sabar, tidak nimpalin pamannya. Sabar beliau, Masya Allah. Gak ada beliau dasar paman bahlul, gak ada. Ya, sabar. Ya. Sabar beliau, tidak ditimpalin pamannya. Beliau tahu itu pamannya. Ya. Ya. Terus ibundanya, ya Durrah, yaitu siapa tadi? Ummu Jamil binti Harb. Disebut dalam surat Al-Masad apa? Hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Diabadikan dalam Al-Quran gelar dia, yaitu pembawa kayu bakar. Ada yang mengatakan dia bawa kayu berduri yang dia letakkan setiap malam diam-diam. Perempuan jahat ini, ya, dia letakkan diam-diam di jalan yang dilewati, bolak-balik Nabi kita lewati di situ. Biar Nabi kita apa Bu? Ketusuk dan seterusnya. Allah musta'an. Hammalatul hatab. Ada lagi yang dikatakan hammalatul hatab karena dia kayak bawa kayu bakar. Kayu bakar itu kan untuk manasin ibu-ibu ya. Jadi dia panas-panasin orang, ngompor-ngomporin orang, jadi namimah gitu ya. Ngompor-ngomporin orang biar benci terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan dia dikatakan hammalatul hatab karena dia suka ngecengin Nabi kita, mencela Nabi kita dengan kata anak tukang pungut kayu gitu. Tukang pungut kayu, cari-cari kayu bakar apa miskin. Maka dikatakan hammalatul hatab menurut sebagian ahli ilmu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, suatu saat dia ketika turun firman Allah tabbat yada abi lahabi wa tab sampai akhir ayat, dan dia disinggung di situ. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Marah besar dia. Enggak tahan dia, panas dia ibu Subhanahu wa taala. Dia cari batu tajam, batu gede tajam. Ya. Kemudian dia berangkat tuh, dia cari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi kita lagi duduk-duduk sama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala di sisi Ka'bah, di samping Ka'bah. Maka ketika dia berdiri di hadapan mereka, mulailah ya Ummu Jamil ini ngajak bicara siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia tidak melihat siapa? Rasul. Padahal Rasul di samping
Abu Bakar. Subhanallah. Mukjizat. Ya. Wahai Abu Bakar, ya, itu temanmu, ya si Muhammad maksudnya, itu temanmu mencela saya loh. Ya, demi Allah kalau saya lihat dia, saya benar-benar akan timpukin dia dengan batu tajam ini. Kata dia. Marah dia ibu-ibu SWT. Merasa dicela, dihina gitu kan. Sedangkan Abu Bakar melihat ke Ummu Jamil dan melihat kepada Nabi. Nabi cuma senyum doang. Ya. Orang yang dicari kagak dilihat oleh dia, padahal di samping Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika dia sudah pergi sambil ngedumel bilang Ta'isa Mudhammam, kata diganti nama Nabi kita Muhammad jadi Mudhammam. Celaka si Mudhammam itu. Mudhammam artinya orang tercela. Muhammad kan orang terpuji. Dia ganti jadi orang tercela. Ta'isa Mudhammam katanya. Celaka, binasa si Mudhammam itu katanya. Dia tinggal padahal orangnya di situ. Subhanahu ta'ala. Nabi kita hanya tersenyum. Maka Abu Bakar, ya Rasulullah, dia enggak melihat engkau ya Rasulullah. Kata Rasul, "Na'am, iya." Karena apa? Karena ada malaikat dengan sayapnya menghalangi antara aku dengan dia sehingga dia tidak bisa melihat saya, katanya. Cintai karena Allah SWT. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Al-Humaidi ya dan juga oleh Imam Hakim Ibu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia sekali lagi yang sedang kita bahas, Durrah binti Abi Jahal, Abi Lahab, itu tidak sedikit pun terpengaruh Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar ini Ibu. Ini pelajaran pelajaran besar bagi ibu-ibu dari Durrah binti Abi Lahab ini. Dia sedikit pun tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk tersebut, lingkungan yang rusak tersebut, lingkungan kufur kedua orang tuanya tersebut. Bahkan dia tinggalkan lingkungan tersebut, ibu-ibu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kan lagi ngetren tuh istilah-istilah hijrah ibu-ibu ya. Ya, tapi saya berharap kalaupun ada yang mantap untuk hijrah, maka hijrahnya yang totally, jangan hijrah-hijrahan. Sekarang banyak hijrah-hijrahan Ibu SWT, namanya doang, ya hijrah-hijrah, tapi tidak mampu dia tinggalkan banyak hal yang ternyata adalah larangan syariat. Hijrah separuh-separuh namanya. Kalau mau hijrah beneran, ya sejatinya hijrah, ya ikuti jejaknya Durrah ini. Ditinggalkan itu, ya lingkungan yang rusak tersebut. Menuju kepada hijrah menuju Allah dan Rasulnya, hijrah dia ke kota Madinah Ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kasihan ibu-ibu ya, dan ini risalah juga kepada ibu-ibu yang kadang-kadang alasannya, ayo Bu ikut cobaan, saya sulit kayaknya, saya susah untuk ngikutin kalian kan, soalnya lingkungan saya susah. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Berat, orang tua saya, keluarga besar saya itu pada nggak suka dengan yang kayak gini-gini nih, anak mah berat kan. Kita katakan ini contoh bagimu, ini qudwah bagimu, ini tauladan bagimu, Durrah binti Abi Lahab. Insya Allah bapak sama ibumu udah Islam insya Allah, dan dia tidak separah Abu Lahab dan Ummu Jamil insya Allah. Ini kafir loh orang tuanya, tapi masya Allah, ya, dia hijrah, dia tinggalkan Ibu Allah Subhanahu wa taala, berhijrah ke Madinah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, subhanallah, ya. Ini qudwah buat ibu-ibu yang merasa dirinya berat lingkungannya, kondisinya sehingga belum mau mengikuti kebenaran Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika dia tinggal di kota Madinah, singkat cerita ibu-ibu, ketika beliau tinggal di kota Madinah, biasalah, ya, ketika beliau tinggal di Bani Zuraik, ya, di Bani Zuraik, di situ datanglah wanita-wanita Bani Zuraik ibu-ibu. Ketika ibunda kita, ketika Durrah ini udah tinggal di Madinah, didatangi oleh emak-emak dari Bani Zuraik. Dan biasa perempuan kalau udah ngumpul kan ibu-ibu nggak tahu, nggak jauh-jauh dari, ya kecuali yang Allah rahmati ya, dari ngerumpi, ngomongin orang terus kila waqala, kononnya, katanya, dan udah gitu dah. Kecuali ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang di antara wanita Bani Zuraik ini ngomong kepada Durrah. Perhatikan ibu, dia bilang, anti putrinya Tabati ada ya gitu. Ibaratnya kalau bahasa kita Bu ya, ini saya bawakan dengan makna ya, bukannya kamu putrinya Abu Lahab itu yang Tabati ada Abi Watab gitu ya. Coba kalau ibu-ibu di posisi Durrah, gimana perasaan Bu kira-kira? Malu, sikisnya kena pasti itu. Ya Allah, malu. Kamu kan putrinya itu loh, Hamalatal Hatab gitu. Siapa tadi? Ummu Jamil, Urwa binti Harb gitu kan. Kamu kan yang orang tuamu di dalam Quran itu tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab gitu.
dipanggal di neraka yang memiliki kobaran yang dahsyat. Narun dzata lahab wa imra'atu ma'muta wa imra'atu hammalatal hatab. Makmu kan gitu. Ya nggak mungkin dia bohong kan? Jujur aja kondisinya memang begitu. Iya itu orang tua saya. Ibaratnya begitu Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang bikin sakit itu adalah ketika seorang di antara mereka mengatakan bahwa nggak manfaat hijrahmu, kamu mah keluargamu udah kayak gitu, udah nggak hijrah juga nggak apa-apa lah, kamu mah nggak manfaat hijrahmu tuh. Kau pulang lagi aja nggak apa-apa, nggak orang keluargamu elek tenan sudah gitu kan. Udah dah gitu kan. Allah musta'an. Kira-kira gimana perasaan Durrah di sini Ibu? Wanita yang salehah ini yang Masya Allah udah jujur berhijrah dan seterusnya. Ya, maka Ibu SWT sedih beliau dengan kesedihan yang sangat, saking gak kuatnya beliau pergi mendatangi sepupu beliau. Siapa sepupunya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bahagia menangis. Ibu datang kepada Nabi SAW nangis. Ibu bisa bayangin Bu ya, dia datang terseduh-seduh nangis ya. Maka Rasulullah SAW sebagai sepupu yang baik ditenangkan, tenang, udah, usah nangis, tenang. Ya, dan Nabi kita marah ibu-ibu, marah Nabi kita SAW. Ini masalahnya nasabnya ini, kerabat beliau ini disakiti masalahnya. Subhanallah, ya. Mbok kalau mau ini orang, maksudnya kalau mau ya jelek-jelekin orang, mbok jangan bawa-bawa orang tuanya gitu loh. Ya, subhanallah. Maka apa Ibu Subhanallah? Nabi kita SAW begitu sholat zuhur beliau keluar untuk mengimami manusia. Selesai sholat zuhur langsung beliau naik mimbar, marah beliau SAW. Dan itu disinyalir dalam riwayat Imam Ahmad. Ma balu aqwam yu'dhunani fi nasabi wa dhawi rahimi ala wa man ya adha nasabi wa dhawi rahimi faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah, kata beliau SAW. Ya, beliau marah dan mengatakan, kenapa sebagian manusia berkata, maksudnya, kenapa sebagian manusia menyakiti aku pada nasabku dan orang-orang yang ada hubungan rahim denganku? Marah beliau, membela, ya, sepupu beliau, Durrah binti Abi Lahab, gitu kan? Ya, ketahuilah barang siapa yang menyakiti aku pada nasabku dan orang-orang yang ada hubungan rahim denganku, maka apa? Ya, orang yang menyakiti nasabku, menyakiti orang yang ada hubungan rahim denganku, sama saja dia telah menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, dia sungguh telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, serem sabda beliau tersebut ibu-ibu. Ya. Makanya dalam sebagian riwayat yang dhaif diriwayatkan Imam Daruqutni, tapi dhaif, la yu'dha hayyun bimayyit. Enggak pantas orang yang masih hidup disakiti dengan nyebut-nyebut keluarganya yang sudah mati. Ya dialah keluarganya yang mati itu, ya udah biarin. Dia beda. Paham maksudnya Bu? Walaupun secara riwayat lemah, tapi secara makna benar Ibu. Ya, biarin orang tuanya dulu kafir atau apa, ya itu lain, udah mati, biarin sudah. Dia kan muslimah gitu kan. Apa urusannya gitu kan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini juga ibu-ibu bisa ambil atau tarik satu faidah juga ibu-ibu. Hati-hati dari menyakiti seorang guru. Rasulullah SAW guru enggak di sini? Gurunya umat ini. Beliau disakiti pada keluarga beliau, nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adab seorang penuntut ilmu, jaga kehormatan guru kita ibu subhanahu wa ta'ala, keluarganya, anaknya, istrinya dan yang lainnya. Jangan disakiti ibu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW di sini marah. Beliau adalah guru bagi umat, disakiti beliau dengan disakiti hati keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini siapa tadi? Durrah binti Abi Lahab. Maka setelah Nabi SAW marah seperti ibu subhanahu wa ta'ala, enggak ada seorang pun lagi yang berani yang berani ngenyek-ngenyek siapa? Durrah binti Abi Lahab. Bahkan istimewanya ibu-ibu, ya Allah, luar biasa. Istimewanya Durrah ini, padahal anak dari laki-laki yang sangat memusuhi Nabi kita dan musuh Islam, dan ibunya juga sama gitu kan. Istimewanya adalah ketika sudah tidak ada lagi yang berani menyakiti Durrah binti Abi Lahab dengan dikatakan kamu anak Abu Lahab, anak Ummu Jamil dan seterusnya. Subhanallah, yang istimewa adalah beliau dilamar oleh laki-laki terganteng di kota Madinah. Terganteng di kota Madinah. Ya. Siapa yang ingat namanya ibu? Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu.
Dia kalau buka sorbannya ibu-ibu, kalau ibu lihat beliau, rambut beliau buka sorban, langsung pingsan di tempat ibu-ibu. Serius ibu-ibu. Bahkan wanita-wanita yang hamil, kalau lewat dihyah ditutup matanya ibu-ibu. Takut keguguran. Saking gantengnya, serius. Ya Subhanahu ta'ala. Ya. Ya. Masya Allah. Ya, ternyata Durrah ini walaupun tadinya jadi bahan nyek-nyekan, subhanallah, dilamar dan dinikahi oleh laki-laki terganteng di kota Madinah. Yang kadang-kadang Jibril datang membawa wahyu menjelma seperti Dihyah Al-Kalbi. Dan Ibunda Aisyah juga pernah kepedean, bilang apa? Aku pernah lihat Dihyah ya Rasulullah, katanya. Ya, itu loh pemuda ganteng Madinah itu, aku pernah lihat ya Rasulullah. Serius, awaqat ra'aiti? Beneran kau pernah lihat Dihyah wahai Aisyah, katanya. Rasul nggak cemburu sih, cuman beneran kamu pernah lihat? Iya ya Rasul, aku lihat gitu. Enggak, itu Jibril menjelma seperti Dihyah, ya, seperti Dihyah Al-Kalbi. Subhanallah. Ya. Ya, Durrah binti Abi Lahab menikah dengan Dihyah Al-Kalbi, ya, laki-laki terganteng semadinah, ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Dulu sebelum dia, kan dia janda ini, ya. Dulu sebelum dia Islam di masa jahiliyah, itu suaminya adalah siapa? Al-Harith ibn Amir ibn Naufal, ya. Ini keturunan Nabi juga nih, dari nasabnya Nabi, ya. Yang terbunuh di perang Badar suaminya. Suaminya Durrah ini terbunuh di perang Badar, ya, Ibu Subhanahu wa taala. Jadi dinikahi oleh laki-laki terganteng di kota Madinah, subhanallah. Dan hidupnya luar biasa barakah. Dan saya berharap ibu-ibu meneladani, ya, Durrah binti Abi Lahab ini di sisi ini, yaitu apa, Bu? Hidup beliau hari-harinya bolak-balik mendatangi Ibunda Aisyah. Ngapain kira-kira, Bu? Ngerumpi? Ya? Enggak. Apa, Bu? Ngapain bolak-balik ke Ibunda Aisyah? Kita bilang di awal tadi, Ibunda Aisyah siapa? Alimah, syaikhah, guru. Banyak meriwayatkan hadis, luas ilmunya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Sehingga kalau ditanya siapa yang tahu nasab sampai zaman Nabi Adam, bin ini keturunan, itu Ibunda Aisyah hafal orangnya. Wah, alim tenan Ibu Subhanahu wa taala. Ya, paling banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah radhiyallahu taala, paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul adalah Aisyah, karena tahu tentang seluk-beluk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Durrah binti Abi Lahab ini bolak-balik ke Ibunda Aisyah dalam rangka apa, Ibu? Menuntut ilmu, bolak-balik menuntut ilmu kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sampai beliau meninggal, ya, di di tahun 20 Hijriah, di zamannya khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ini apa yang bisa kita tarik dari sini? Khulasahnya, kesimpulannya, ya, risalah buat para ummahat, para akhwat, bahwasanya apabila kau berada di tengah-tengah lingkungan yang buruk, jangan kau terbawa, jangan kau terkontaminasi, ya. Hendaknya engkau terus bertahan di atas petunjuk, di atas kebenaran, ya. Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana siapa? Durrah binti Abi Lahab, tidak terpengaruh dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan lingkungannya. Ibu sekalian yang saya hormati, teguhlah walaupun di saat-saat tersulit sekalipun, Ibu Subhanahu wa taala. Semua membenci kita, semua, ya, mengisolasi kita, semua pokoknya enggak menyukai kita, mengomongin kita dan seterusnya. Sabar, teguh, ya. Jangan ikutan, jangan ikut warnai mereka kalau bisa, ya, dan jangan sampai kita diwarnai, Ibu Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ibu Subhanahu wa taala, tauladan mungkin yang ketiga dan terakhir ini, karena waktu nanti semakin sempit insyaallah taala. Nanti ada tanya jawab juga. Maksudnya ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang ketiga, jadikanlah tauladan bagi ibu-ibu, yaitu nasibah. Ada yang menyebut nusaibah, tapi saya lebih tepat nasibah. Nusaibah binti Ka'ab, nah, sebagian menyebut begitu, ya, boleh-boleh aja, tapi saya lebih condong menyebutnya apa? Nasibah binti Ka'ab, yang lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Ummu Umarah. Ya, pernah dengar nggak ibu-ibu Ummu Umarah? Insya Allah pernah lah. Kapan gitu pernah insya Allah, ya. Ummu Umarah. Ya.
Kalau di sini dari sahabiat yang satu ini, ibu-ibu, saya mau ajak ibu-ibu untuk menjadikan beliau tauladan dalam syaja'ah, dalam keberanian, ibu-ibu. Ya. Dalam hal keberanian, ya. Ya. Radhiyallahu anha, Nasibah binti Ka'ab, ya, atau yang dikenal dengan kunyahnya Ummu Umarah, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mencontoh beliau gitu kan. Saya awali tentang sahabat yang satu ini, ibu-ibu, dengan tolong ibu-ibu buka Al-Ahzab ayat 35. Ini ayat turun gara-gara dia, ibu-ibu. Istimewa enggak nih? Ada dengan sebab omongan seorang wanita, ya, yang pemberani orangnya, ya, des gitu ya. Ya. Tegas gitu kan, pemberani orangnya. Dan memang kita butuh kadang-kadang wanita-wanita yang seperti ini gitu. Kalau semuanya lembek, ya sudah, ya. Kita butuh kadang-kadang yang tegas gitu, seperti Nasibah binti Ka'ab atau Ummu Umarah, ya. Ketika dia datang dalam hadis yang diterima dari Ummu Umarah Al-Ansariyah, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam Tabrani dan Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah, ya. Dan hadis ini sanadnya sahih, ibu subhanahu wa ta'ala. Annaha atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwasanya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ma ara kulla syai'in illa lirrijal." Subhanallah, dia cemburu, ibu-ibu. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kayaknya segala sesuatu yang turun dalam Quran itu ngomongnya dominannya laki mulu, laki lagi. Ya. Wa ma ara nisa yuzkarna bi syai'." Ya. Kayaknya saya tidak melihat wanita itu disebut gitu, jarang gitu, langka kita sebut wanita itu disebut dalam Quran. Kok laki lagi gitu kan? Ya, kami perempuan kok nggak disebut gitu kan? Masya Allah, ibu ya, cemburu yang apa ya? Cemburu yang baik lah gitu ya. Masa laki terus yang disebut dalam Quran gitu? Kita mana perempuan gitu kan? Ya, contohnya misalnya kalau kita baca surat misalnya Al-Mu'minun, misalnya qad aflahal minun, kok nggak ada qad aflahal mu'minat gitu loh. Cemburu dia, ya. Wa tahhir baitiya lit-taifin, kok nggak ada taifat gitu loh, ya. Jadi banyak ayat itu turun, ya Rasulullah, kayaknya laki lagi, kita mana perempuan? Dalam banyak kondisi, dalam sebagian kondisi mereka memang cemburu, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Sama seperti jihad, ya Rasulullah, ya, suami-suami kami Masya Allah ya pada pergi jihad, ya mati syahid, keutamaannya begini. Lah kami jihadnya apa, perempuan? Masa pegang ngepel mulu, sapu mulu, ibaratnya begitu. Ibu subhanahu wa ta'ala, ya, cemburu dia. Maka Ibu subhanahu wa ta'ala disuruh kasih tahu, ya, dia kan jubirnya itu wanita-wanita yang banyak di luar tuh. Coba kasih tahu teman-temanmu di luar sana bahwa bagusnya seorang di antara kalian berkhidmat kepada suaminya itu menyamai jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Jadi jihad kalian itu ngepel, nyuci, masak, ngosek, ingus anak dan seterusnya. Itu jihad kalian, ya. Kalian ngosek sekali hidung anak kalian yang keluar angka 11-nya itu sama kayak suami kalian menebas leher orang kafir. Ibaratnya begitu. Inna husna taba'uli ihdakunna ta'dilu kulla dzalik. Baiknya ya servis, baiknya khidmat seorang di antara kalian terhadap suaminya itu menyamai pahala jihadnya suami-suami yang di medan perang itu. Subhanallah. Sama ketika kaum wanita cemburu. Masa laki-laki enak tuh bolak-balik dengar hadismu ya Rasulullah. Kita kaum wanita sahabiat, kapan dengar hadismu? Di hadis Bukhari kan sudah kita sampaikan di kajian Rabu. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apa Rasul suruh? Ya sudah ngumpul di hari ini dan di tempat ini. Kemudian Rasulullah SAW ajarkan mereka. Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka juga ingin gitu kan. Ya. Ya, hal-hal yang bisa mendatangkan pahala besar, keistimewaan, mereka juga pengen, Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sini Nasibah ngomong, kok kayaknya ayat-ayat tentang laki-laki mulu ya Rasulullah. Mana perempuannya nggak disebut gitu kan. Akhirnya ibu-ibu dengan cepat ucapan ini Allah dengar omongan dia dari langit. Allah dengar omongan Nasibah ini, Ummu Umarah ini di langit, didengar. Akhirnya Allah turunkan Al-Ahzab ayat 35. Karena secara umum dalam hadis an-nisa syaqaiqur rijal, perempuan itu gandengannya laki-laki, ya.
Ya, dalam urusan syariat secara umum sama rata-rata Ibu Sunotal. Hanya beberapa nanti yang memang khusus untuk kaum perempuan. Tapi secara umum sama nggak laki dengan perempuan? Sama. Ya, maka nggak ada itu perempuan kalau laki-laki ketika sujud katanya renggang, tapi kalau perempuan ngetet kayak gini, nggak ada tuh Ibu Sunotal. Ya, tetap seperti ini. Ada beberapa yang nanti memang perempuan ya khusus hukumnya gitu dibandingkan laki-laki, tapi secara umum sama Ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Turunlah Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman apa, Bu? Innal muslimina wal muslimat. Jadi ibu enggak usah cemburu lagi nih, disebut nih muslimat, ada di Quran. Gitu kan? Wal mu'minina wal mu'minat. Ini gara-gara satu mak-mak ini. Ya. Bayangkan, Allah langsung turunin ayat gara-gara satu mak-mak. Coba bayangkan, mak-mak kalau udah beraksi kadang-kadang leher Nabi pun putus gitu Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nabi siapa dulu yang putus gara-gara perempuan? Yahya, anaknya Zakaria. Ini perempuan punya biangkerok itu. Ya, Allah aja sampai turunin ayat tuh. Gara-gara satu mak-mak. Ngeri emang kadang mak-mak itu, ya. Ya. Kemudian apa? Ya, berikutnya wal qanitina والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات perempuan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan buat mereka ya apa? Ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Jadi ibu-ibu di sini mau surga enggak, Bu? Mau dikumpulkan sama ummahatul mukminin dan sahabiat yang kita jadikan contoh nih yang sedang kita cerita nih, mau? Ya. Maka apa? Jadilah wanita-wanita ini muslim, muslimah, mukmin, jadilah wanita yang mukminah. Kemudian apa? Yang taat, qanitat, ya, yang jujur, jangan suka bohong, ya. Kemudian apa? Sabirat, ya, sabar, khasyiat, wanita-wanita yang khusyuk. Kemudian apa? Mutasaddiqat, rajin bersedekah, ya. Tempat ibu-ibu belum jadi tuh, ya, di belakang, ya. Kemudian saimat, rajin puasa, ya. Kemudian apa? Hafizat, menjaga kemaluannya, jangan selingkuh, jangan serong, jangan berzina. Wadzakirat, perempuan yang banyak zikir, bukan banyak gibah, bukan banyak gunjing, enggak. Zakirat, banyak zikir. Apa Allah siapkan? Telah Allah siapkan buat wanita-wanita yang seperti ini maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajran azima, pahala yang besar, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, maka saya selipkan satu pesan sekali lagi, jadilah wanita-wanita yang sedikit ya seperti wanita-wanita yang kita sedang sebut ini, Ibu Subhanahu wa taala. Ini langka loh sampai Allah turunkan ayat karena perempuan ini. Berarti dia telah menjadi wanita pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya enggak, Bu? Dia telah menjadi wanita ya, jadi wanita pembuka pintu-pintu kebaikan. Saya harap ibu-ibu juga jadi golongan itu. Golongan yang sedikit itu, jadi wanita-wanita pembuka pintu kebaikan buat yang lain gitu kan. Ini kan wanita ini nasibah ini Ummu Umarah ini telah menjadi pembuka pintu kebaikan buat wanita-wanita yang lain gitu kan. Subhanallah, sampai turun ayat gitu, subhanallah. Ya. Seolah-olah dengan sebab beliau Allah kasih trik nih, kalau mau pahala dan ampunan, mau surga nih, gitu kan. Subhanallah, dengan turunnya ayat tadi. Jadi kalau bisa dikatakan Ummu Umarah ini ibu-ibu wanita fuladhiyah kalau bahasa Arabnya itu. Wanita istimewa, hebat, ya dalam segala hal. Ibu Subhanahu wa taala. Jarang-jarang kan wanita itu yang hebat dalam segala hal. Jarang-jarang Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Skillnya banyak, ya, gitu kan. Kemampuannya banyak gitu. Hebat sudah, ya. Ini Ummu Umarah. Bahkan ya kehebatan beliau ini mengalahkan banyak laki-laki dalam banyak urusan, subhanallah. Dia membaiat Nabi SAW ya di baiat Aqabah yang kedua, Ibu Subhanahu wa taala. Berarti dia termasuk wanita-wanita Ansar yang senior, ibu-ibu. Ya, dia wanita Ansar penduduk asli Madinah yang senior, pokoknya awal-awal sudah Islam itu. Ya, Ummu Umarah ini. Jadi udah kencang bener udah Islamnya ibu-ibu. Megang Islam itu udah nggak bisa goyah, sudah luar biasa sudah. Maka ibu-ibu juga saya kirimkan pesan di sini, pegang sunnah ini yang kuat ibu-ibu. Jangan goyah sedikit pun. Karena hal-hal yang bisa membuat goyah itu
banyak ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti bersama Nabi SAW banyak peperangan ibu-ibu, bayangkan. Makanya saya katakan masjid terutama dari Ummu Umarah ini buat ibu-ibu adalah apa? Keberanian. Subhanallah. Keberanian membela kebenaran. Keberanian membela orang-orang yang berada di atas kebenaran. Inilah Ummu Umarah yang hendaknya menjadi tauladan buat ibu-ibu. Ya, banyak peperangan dia ikuti. Yang paling masyhur adalah perang Uhud. Ya, ibu Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar sama siapa? Suaminya, Zaid ibn Asim, suaminya. Keluar, berangkat. Ya Allah, sekeluarga ibu-ibu. Kemudian keluar juga bersama dua orang anaknya. Anaknya yang pertama namanya apa? Habib bin Zaid. Yang kedua adalah apa? Abdullah bin Zaid. Ini dua-duanya anaknya. Jadi dia ya, kemudian suaminya dan dua orang anaknya. Bongkar semua, berangkat kita. Berjihad di jalan Allah. Perang Uhud ibu Allah Subhanahu wa taala. Keluar itu, ya. Dan pada asalnya kalau perempuan di medan perang keluar ikut kaum laki-laki ibu Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya untuk apa, Bu? Fungsinya untuk apa? Kerjaannya untuk apa, Ibu? Untuk memberikan minum kepada pasukan, dan yang kedua adalah apa, Bu? Untuk mengobati yang pasukan yang luka-luka. Itu tugas inti perempuan-perempuan ketika ikut. Bukan untuk apa, Bu? Untuk perang. Asalnya begitu. Dia pun keluar begitu. Dan sebagaimana ibunda kita juga ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kadang beliau ikut gitu kan. Maksudnya beliau ikut dalam sebagian peperangan untuk membantu kasih air minum, kemudian juga mengobati yang sakit gitu kan, yang terluka. Begitu juga dilakukan oleh ibundanya Anas, yaitu Ummu Sulaim, Ibu Subhanahu taala. Sampai kadang-kadang ibu-ibu saking rempongnya ya, mereka kasih minum ini, kasih minum itu, obatin ini, bebetin ini, luka ini, dan darah di mana-mana. Ya, subhanallah. Saking repotnya, saking upraknya, bolak-balik sana sini. Kadang-kadang ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala enggak nyadar kalau tempat gelang kakinya itu kelihatan. Paham maksudnya enggak, Bu? Kesingkap. Ibu Subhanahu taala. Karena di zaman dulu enggak ada istilah kaos kaki, ibu-ibu. Dulu pakaiannya menjulur gitu kan. Dulu belum ada kaos kaki, Ibu Subhanahu taala. Jadi apa? Enggak nyadar kadang-kadang tempat beliau naruh gelang kaki itu kelihatan. Subhanallah. Ya, saking repotnya untuk membantu, dan ini kondisi darurah ibu-ibu, kondisi penting gitu kan, Ibu Subhanahu taala ya. Kemudian ibu-ibu sekalian saya hormati, kita tahu di perang Uhud awalnya kaum muslimin menang apa kalah? Menang kan Ibu Subhanahu taala. Tapi begitu pasukan pemanah itu apa, Bu? Turun, terjadi apa yang terjadi? Kondisinya berubah. Coba lihat sekarang Ibu Subhanahu taala. Ya. Dan orang-orang musyrikin yang menjadi sasaran utamanya sekarang adalah apa? Untuk dibunuh adalah siapa, Bu? Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Subhanahu taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sasaran. Maka apa? Dipimpin oleh seorang seorang premannya Mekah, tinggi besar orangnya, kuat, ya. Namanya siapa, Bu? Ibnu Qami'ah namanya. Ibnu Qami'ah. Ya, Ibnu Qami'ah. Semoga Allah melaknat laki-laki ini. Waliyadzubillah. Dia yang semangat sekali bagaimana caranya supaya dia bisa membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Subhanahu wa taala. Nah, Nasibah atau Ummu Umarah melihat kondisi tersebut, bahwasanya kekasih hati mereka, ya, yaitu Rasulullah SAW, Nabi mereka, guru mereka, ini mau jadi sasaran untuk dibunuh, ibu Subhanahu. Oh, nggak bisa tinggal diam. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Obat-obat yang di tangannya dilempar semua, dibuang semua, air dibuang semua, Ibu Subhanahu taala. Ganti pegang pedang. Kondisi sudah apa, Bu? Terdesak. Nabi sudah jadi sasaran, didesak, diincar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oh, enggak bisa ini. Ya. Ana agak merinding membaca ini, Bu. Maksudnya menyebutkan ini, Ibu Subhanahu taala. Seorang wanita dengan fitrahnya yang lembut, ya. Yang hanya ngobatin, ya Mas minum, lembut, ya. Fitrah seorang wanita lembut gitu kan, nggak sangar gitu kan. Tapi begitu melihat kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, ya hendak jadi sasaran untuk dibantai, dibunuh, berubah ibu-ibu, jadi singa dia, ya. Allahu Akbar, Ibu Subhanahu taala. Fitrah kelembutannya itu hilang dulu sebentar, jadi singa, Ibu Subhanahu taala. Allahu Akbar. Ya, berdiri dia dengan pedang di hadapan ya
di hadapan rombongannya Ibnu Qami'ah tersebut, premannya Arab yang tinggi besar kuat itu dengan pedangnya babat sana babat situ, berdiri dia dengan berani Ibu Allah Subhanahu wa taala. Singa dia, ya, subhanallah, mencintai Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan saya juga tentang suami istri yang masya Allah dia pegang golok, ya, berdiri di hadapan rumah guru kita dulu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, ya, udah kayak siap mati aja itu. Subhanallah, ya. Semoga Allah memberikan pahala buat, ya, suami istri tersebut gitu, ya. Kayak siap mati itu untuk, ya, membela rahimahullahu taala, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, dia berdiri di hadapan orang musyrikin itu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan. Ya. Demi Allah ibu-ibu, kalau seandainya pasukannya Ibnu Qami'ah ini itu di bawah, di daratan perangnya, insya Allah mereka mampu untuk menghabisi mereka. Tapi ternyata mereka semua di atas kuda. Jadi kan mana yang lebih gampang untuk membantai Bu? Ya pastinya yang di atas, yang dari atas kuda tinggal coba kalau mereka ketemu di daratan, sahabat Ibu, ngeri-ngeri. Mereka kalau keluar perang itu sahabat Bu, satu orang tuh udah masuk di dalam hatinya apa? Saya paling tidak 10 orang kelar. Paling minimal 3 orang kelar. Itu sahabat dulu Bu, pemberani. Ya. Ketika kondisi seperti ini, ya, karakter wanitanya enggak tahu, hijrah dulu sebentar, pergi dulu. Jadi pendekar dia Bu Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Makanya saya sering berkata ibu-ibu, seandainya semangat orang-orang jenggotan zaman sekarang membela Islam, menghidupkan sunnah, membela tauhid, menebarkan tauhid, ya, mendakwahkan Islam, berjuang untuk Islam. Kalau seandainya semangat orang-orang laki-laki dewasa jenggotan sekarang itu semangatnya seperti mak-mak sahabiat, udah dari kapan tuh Palestina kita kuasai ibu-ibu? Udah dari kapan tuh Islam ini jaya kuat kembali? Gak akan ada yang berani menindas dan berani membantai kaum muslimin, menindas dan menginjak-injak kehormatan kaum, gak akan ada. Bahkan saya katakan kalau seandainya semangat kita membela Islam, membela dakwah Islam, semangat kita seperti semangatnya bocil-bocil sahabat, udah dari kapan Palestina kita rebut? Udah dari kapan Islam ini jaya? Islam ini akan berkuasa dan seterusnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Allah musta'an. Maka wanita-wanita kayak gini langka di zaman sekarang, sedikit. Golongan wanita yang sedikit. Susah nemu wanita-wanita yang benar-benar kalau untuk kebenaran, jangan coba-coba. Lebih galak dari laki-laki kalau demi membela kebenaran dan membela orang-orang yang mengusung kebenaran gitu. Ini jarang-jarang lo nemu perempuan kayak Nasibah ini Ibu, Ummu Umarah. Dia berdiri di depan Nabi SAW melindungi Nabi. Kompak dengan keluarganya, dengan suaminya, ya, dengan 2 orang anaknya. Di situ ada sahabat Mus'ab bin Umair, dai pertama yang diutus kemana Bu? Ke Madinah. Itu juga menjadi perisai buat Nabi. Nabi di belakang, dia di depan berperang habis-habisan. Maka ditebas oleh Ibnu Qami'ah tadi itu. Ya, premannya Arab itu, premannya Mekah itu Ibu Sunotal, yang tinggi besar itu. Ya, ditebas, meninggal dia, wafat, syahid dia. Mus'ab bin Umair di perang Uhud. Sunotal. Dai ini, ustadz besar di kota Madinah. Masya Allah, dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Kemudian apa? Begitu Mus'ab tumbang, maka dia Nasibah ini muka-mukaan sama siapa Bu? Sama preman tersebut, sama Ibnu Qami'ah tersebut, hadap-hadapan Ibu Subhanahu wa taala. Dilawan habis-habisan, perempuan, Masya Allah. Ibu Subhanahu wa taala berperang, dia lawan, banting, sahabat sana, sahabat situ dan seterusnya. Tapi tetap saja yang namanya juga perempuan Ibu Subhanahu wa taala di hadapan laki-laki besar kuat kayak gitu, ditebaslah pundaknya Ibu Subhanahu wa taala. Soak ibu-ibu pundaknya. Ya, soak pundaknya siapa tuh? Nasibah, Ummu Umarah Ibu Subhanahu wa taala. Demi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi gurunya, demi nabinya, demi kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu Bu, mau semua keluarga besarnya habis di medan perang, yang penting Rasul selamat. Ringan, ringan semua musibah. Yang penting Rasul masih selamat. Allahu Akbar. Seperti kisah wanita yang di Madinah, mana Rasul. Bapaknya nggak ada, udah meninggal di perang Uhud. Suaminya hilang, anaknya hilang, pamannya juga hilang, meninggal semua di sini. Nggak ada yang balik. Yang ditanya pas pulang pasukan, yang ditanya siapa? Rasul, masana Rasulullah.
Rasul gimana? Rasul gimana? Mana Rasul? Mana suamiku? Enggak. Mana anakku? Enggak. Mana Rasul? Ini wanita-wanita, subhanallah, Ibu Ta'ala. Maka ada seorang sahabat, itu Rasul tuh. Terluka beliau, Masya Allah, sakit pundaknya dihantam tombak. Ya, itu Rasul gitu. Langsung kayak orang lupa diri. Dia kejar Rasulullah SAW, dipegang, ditarik-tarik ujung pakaian beliau. Ya Rasulullah, selamat, selamat. Semua musibah ringan, yang penting kau selamat ya Rasulullah. Kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Sekarang Rasul udah nggak ada. Ibu-ibu ngapain coba sekarang? Apa yang ibu harus bela? Apanya Rasul yang ibu harus apa? Harus bela Ibu Subhanahu wa taala. Sunnahnya, ajarannya Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian ditebas dia sekali lagi Ibu Subhanahu wa taala ya oleh Ibnu Qami'ah tersebut. Ya, radhiyallahu taala anha, ya, bahunya bahkan sekujur tubuhnya ibu-ibu sekitar 13 luka menghiasi tubuhnya tuh. 13 luka ibu-ibu di sekujur tubuhnya, tapi dia tahan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kompak bersama suaminya dan dua orang anaknya tadi, Habib sama siapa? Abdullah, diingat itu ya, Habib dan Abdullah ya Bismillah taala. Kompak ya untuk membela Rasulullah SAW. Dan di saat sedang berperang seperti itu ya, kompak bersama suaminya dan juga siapa? Dengan dua orang anaknya, dia sempat bilang sama Rasul yang di belakangnya, dia mengatakan, "Udu Allah an nakuna rifaqaka fil jannah." Ya Rasulullah, please ya Rasulullah. Karena dia melihat kematian itu depan mata. Bismillah taala, rentan untuk mati, dibunuh di kondisi seperti itu, kepepet Bismillah taala. Maka dia sempetin minta kepada Rasulullah. Mungkin dia merasa itu permintaan terakhir sudah. Ya Rasulullah, ya, mohon berdoa kepada Allah ya Rasulullah, biar saya, suami saya dan dua orang anak saya bersama engkau di surga ya Rasulullah. Please doain, buru-buru ya Rasul, doain. Ya, Rasulullah SAW orang yang dermawan. Maka beliau mengatakan, Allahumma ja'al rifaqi fil jannah. Ya Allah, jadikanlah Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab ya bersama suaminya dan dua orang putranya bersamaku nanti di level surga yang sama. Subhanallah, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa dikatakan? Wallahi ma ubali ma asabani minad dunya ba'da dzalik, kata dia. Demi Allah aku enggak peduli lagi apapun musibah yang menimpaku di dunia ini setelah, merinding saya ibu. Ya. Aku enggak peduli, kata dia. Setelah Rasulullah SAW mendoakan kami seperti itu, apapun musibah, ya, bencana atau ujian yang menimpa kami di dunia, itu enggak peduli, saya ringan semua, cincai semua. Yang penting Rasul sudah doain aku dan keluargaku masuk surga bersama beliau. Gitu. Udah enggak peduli aku. Mau miskin kayak aku, mau kaya, mau apa, enggak peduli. Yang penting Rasul sudah doakan. Subhanallah. Wanita-wanita yang benaknya adalah surga. Ikuti jejak beliau Ibu Allah Subhanahu wa taala. Tauladani beliau. Enggak peduli lagi aku. Makanya nanti dia siap lagi nanti di perang apa tuh? Perang Hunain ya. Itu 11 luka. Di perang Uhud berapa? 13 luka menghiasi badannya. Nah, nanti enggak tobat-tobat dia. Setelah Fathu Makkah ada perang Hunain, 11 luka lagi di badannya itu menghiasi dia. Allahu Akbar, ini perempuan apa ini Ibu Subhanahu taala? Luar biasa keberaniannya, perjuangannya, pembelaannya, ya. Fa ya subhanallah, Nasibah binti Ka'ab, ya, radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di hari berikutnya setelah perang Uhud, sehari setelah itu Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, ayo keluar lagi. Ya Allah, baru selesai perang berangkat lagi ibu. Bayangkan, keluar lagi, ya, kita usir itu orang-orang Quraisy yang masih melambat, masih apa? Setelah perang Uhud itu kan mereka masih lambat kan perjalanannya kemana? Ke Madinah, ke Mekah untuk balik itu kan masih kemah-kemah mereka. Maka Rasulullah SAW, ya, mereka kafir harbi kan, udah ayo keluar lagi kita, perang lagi, kejar mereka, kita usir mereka, ya. Sehingga peperangan tersebut, walaupun tidak terjadi peperangan, diistilahkan Hamra'ul Asad, karena mereka para sahabat berkemah di sebuah tempat namanya Hamra'ul Asad di situ. Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan peperangan Hamra'ul Asad, walaupun mereka sudah kabur duluan gitu kan. Tetap saja Rasulullah SAW mengerahkan pasukan sehingga dikatakan peperangan juga, paham? Walaupun tidak terjadi kayak Tabuk gitu kan, nggak terjadi peperangan gitu kan, walaupun Rasulullah SAW mengerahkan pasukan gitu kan. Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi ketika ajibnya ibu, kemarin 13 luka, sekarang selang sehari dari apa? Dari perang Uhud, Rasul mengerahkan pasukan lagi. Minta melu lagi Ibu SWT, minta ikut lagi, ya subhanallah, aku pokoknya harus ikut lagi,
Ini wanita apa ini ibu? Ini keberanian apa kayak gini? Lah kita sekarang jihad nuntut ilmu saja. Flu ini, sorry nggak ngaji dulu. Ya. Ini mah Ummu Emerat itu bukan Ummu Umarah ini. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sorry ya saya lagi ini nih, lagi galau nih kata. Nggak ngaji dia gara-gara galau apa? Justru kamu galau datang ngaji hilang galaumu. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta ikut lagi perang ibu-ibu sultan ngejar pasukan kufar itu. Ya, subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia tidak kuat sangat saking parahnya luka yang menimpa beliau radhiyallahu anha wa ardaha. Subhanahu wa ta'ala. Ketika ya kaum muslimin balik dari peperangan Hamraul Asad tersebut, ya, yang ternyata pasukan kufar sudah lari, sudah pergi, sudah balik sudah meninggalkan Madinah gitu kan, Subhanahu wa ta'ala, sudah balik ke Mekah, maka apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pengen dapat info terus tentang Ummu Umarah ini. Spesial sekali berarti bibi ya. Dicari-cari sama Nabi, gimana kondisinya Ummu Umarah. Karena Rasul langsung live lihat di depan matanya perjuangan dia, bayangkan. Dan Rasul sudah capek ibu perang dari awal. Apa enggak capek? Sampai Nabi kita mau naik gunung Uhud saja untuk menyelamatkan diri, itu oleh seorang sahabat ditaruhkan kakinya untuk Rasulullah SAW bisa naik gitu. Maksudnya untuk jadi tumpuan, tidak bisa naik beliau. Lemah sudah. Ya, karena dari awal perang Rasul kita aktif perang ibu-ibu. Manusia biasa beliau, bukan manusia kebal. Ya, buktinya terluka beliau, gigi patah, sobek, berdarah. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Capek beliau Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau lihat langsung itu Ummu Umarah di depan beliau. Maka Nabi kita cari-cari tahu gimana Ummu Umarah. Ya, beliau kirim orang khusus untuk mencari tahu tentang bagaimana Ummu Umarah. Ummu Umarah masih hidup ya Rasulullah. Selamat dia. Rasul senang. Alhamdulillah dia masih hidup. Subhanallah. Ya, udah luka-luka, ya, dan seterusnya, subhanallah. Ya, tapi dia sabar, ibu subhanahu wa ta'ala, demi Rasulullah, demi Islam, ibu subhanahu wa ta'ala. Maka di perang, setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, kan ada perang Hunain, ibu subhanahu wa ta'ala. Itu peperangan berat juga itu bersama dialami oleh para sahabat radhiyallahu majma'in. Peperangan yang lumayan berat nih, perang Hunain. Ya, awalnya apa bu? Awalnya pada kalah kan? Karena takjub dengan jumlah yang banyak, 10.000 tambah berapa? 1.000-an lagi, ya 11.000, Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini mah aman, gitu, menang. Ternyata id a'jabatkum akathratukum falam tughni ankum syai'a. Maksudnya ketika kalian bangga dengan jumlah yang banyak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata enggak manfaat, kalah, pontang-panting, banyak yang ini tunggang langgang, lari. Malah yang ceramah di saat sudah banyak yang tunggang langgang di perang Hunain, dia berdiri nih Ummu Umarah ini ibu. Masya Allah emang nih orang kuat ibu. Kemana-mana. Ya. Subhanallah. Perang apa ikut aja dia. Berkhidmat ibu Subhanahu wa ta'ala. Ngerawat yang sakit dan seterusnya. Maka apa ibu Subhanahu wa ta'ala? Dia berdiri di tengah-tengah perang Hunain itu ibu Subhanahu wa ta'ala. Malakum walil firar gitu kan. Lah, kenapa kalian pada lari katanya? Coba perempuan, laki-laki pada lari ibu jenggot-jenggot diem. Ya, berdiri di tengah-tengah. Malakum walil firar. Ya, ayyatu adatin hadi. Ini kebiasaan apa kayak gini nih? Udah terdesak dikit kabur, lari. Ya, mau lari kemana kalian? Mau kemana kalian? Malah dia ngapa bu? Sambil perang tuh ngomel-ngomel. Lari kemana kalian? Perang. Dia mati-mati gak apa-apa. Bapak-bapak bayangkan disemangatin, dibakar semangatnya oleh perempuan. Kadang-kadang ibu Subhanahu wa ta'ala, ya. Masya Allah, mau kemana berperang ibu Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Mungkin sahabat juga mungkin ada malunya ibu. Lah, masa kita kalah sama wong wedok gitu. Maka balik lagi ibu Subhanahu wa ta'ala. Oh, semangat lagi. Kadang-kadang bisa jadi motivator juga mama gitu. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Semangat lagi ibu Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Menang akhirnya coba. Ada andil Ummu Umarah. Pasukan yang tadinya banyak yang mau kabur, balik lagi ibu-ibu. Terbakar lagi semangatnya. Maka kita butuh emak-emak yang memang hebat-hebat ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi untuk mendidik generasi. Lah kalau emaknya tidak bikin lingkungan yang baik buat anak-anak, gimana? Ibu Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berjuang. Berusaha. Ya. Hanya penting kita mengetahui sejarah ya sahabiat seperti ini ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Musailamah Al-Kadzdzab mengaku jadi nabi ibu, itu dia utus apa? Anaknya yang bernama Habib bin Zaid Al-Ansari. Kan anaknya berapa tadi?
Ada dua. Diutus oleh Nabi. Nabi tahu nih anak orang pemberani nih. Ya, pasti anaknya juga berani gitu, gentle gitu. Emaknya aja kayak gitu, anaknya apalagi gitu kan. Biasanya ya buah tak jatuh jauh dari pohon kata orang gitu kan. Oh, dikirim oleh Nabi itu untuk pergi beritahu siapa? Musailamah al-Kadzdzab, berhenti kau dari ngaku-ngaku nabi. Berhenti kau ngaku-ngaku nabi. Itu isi mesejnya dari Nabi SAW. Yang diutus adalah siapa? Habib bin Zaid, orang pemberani, emaknya pemberani. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata oleh Musailamah Ibu Subhanahu wa ta'ala diikat dan dipenjara, ditahan. Ya. Oleh Musailamah diikat dan dipenjara, ditahan Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia mengaku nabi kan. Musailamah ini di akhir-akhir wafatnya Nabi, menjelang wafatnya Nabi dia ngaku nabi. Karena dia ingin nanti berkuasa setelah wafatnya Nabi, dia ngaku nabi juga Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika didatangkan Habib bin Zaid ini, anaknya Ummu Umarah ini, ibu-ibu, Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mencetak anak-anak yang pemberani seperti ini, hebat-hebat seperti anaknya Ummu Umarah. Maka apa? Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi enggak bahwasanya Muhammad utusan Allah? Qala na'am, oh iya, asyhad, saya bersaksi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala atasyhadu anni Rasulullah, lah kalau saya, kamu bersaksi enggak saya Rasul? Kata siapa? Musailamah. Ditanya anaknya nih, Habib ini ditanya. Kata dia, inna fi udhuni summan an simma'i ma taqul. Telingaku kayaknya tuli deh gitu. Dengar omonganmu, kata. Nyakitin enggak dia? Pemberani sekali Bismillah. Depan Musailamah, di kantongnya dia, di tempatnya dia ibaratnya. Bismillah. Ya. Berani dia bilang, telingaku tuli enggak bisa dengar kau ngomong katanya. Berani sekali berarti Ibu Subhanahu. Maka apa? Musailamah memerintahkan algojo dia untuk memotong sebagian anggota badannya. Langsung lepas itu. Lepas sekalian, plak gitu, jatuh sebagian anggota badannya plak jatuh di mana? Di tanah Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Ya, emaknya aja soak nih, anaknya lebih-lebih lagi nih, jatuh itu anggota badannya sebagian tuh. Ditanya lagi, pertanyaan yang sama. Kau bersaksi Muhammad Rasulullah? Ya. Kau bersaksi aku juga Rasul? Telingaku tuli kata. Padahal udah jatuh sebagian badannya, telingaku tuli, ditebas lagi ibu-ibu, jatuh lagi, begitu terusnya sampai beliau meninggal. Anak seorang pemberani, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika dikasih kabar anakmu dibunuh, gitu. Memang saya siapin untuk itu katanya. Masya Allah, ada anak-anak mama kayak sekarang, anaknya mondok baru seminggu, aduh anakku, tapi gimana mau jadi kayak anaknya Ummu Umarah gitu kan? Ya. Ya. Kalau sebagian wanita salaf dulu tuh ngelepas anaknya nuntut ilmu, berangkat nak sampai ketemu di sorga, buru-buru sekarang sampai ketemu pekan depan katanya. Pesan apa nak dan seterusnya, ya. Allah musta'an, mak-mak zaman sekarang makanya susah Islam ini, bisa lama kayaknya nih, ya. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita lanjutkan sedikit bahwasanya apa? Bahwasanya ketika sampai kabar kepada Ummu Umarah, limithli hadza a'dadtuhu wa indallahi ihtasabtuhu. Memang saya siapin anak saya untuk itu katanya, ya, dan saya berharap pahala di sisi Allah. Karena musibah enggak nih? Musibah bagi dia, saya harap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu-ibu saya hormati, ya, tidak cukup sampai di situ Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Khalid bin Walid, ya, mengutus pasukan untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab, gitu kan? Maka dia pesenin ke anaknya. Nah, siapa anak yang kedua tadi? Abdullah bin Zaid al-Ansari. Nah, kamu tak tugasin penggal lehernya itu si Musailamah. Masya Allah, mama pemberani mendidik anaknya untuk tidak menjadi generasi-generasi yang tidak menjadi generasi-generasi yang habis lakinya. Tapi mau mendidik anaknya menjadi generasi-generasi yang laki abis gitu, bukan yang abis lakinya gitu kan, ya, yang tulang lunak, lemah gemulai gitu loh. Jangan, ibu-ibu harus kontrol anaknya, nggak boleh kelihatan anaknya agak centik-centik, lentik-lentik, laki-laki kok lentik gitu kan, gitu, harus lanang gitu kan, Ibu Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh. Ganteng-ganteng boleh, tapi jangan kayak perempuan gitu, harus lanang gitu, ya. Ajak main lumpur itu sekalian, Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka apa? Kau pesen nak, kau bunuh itu si Musailamah al-Kadzdzab itu. Bantai dia, bunuh dia nak. Ya. Keluar dia sama anaknya, ibu-ibu Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu Abdullah, keluar ikut perang untuk
memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Minta izin sama Abu Bakar. Kan yang jadi khalifah waktu itu Abu Bakar kan? Umarah minta izin sama Abu Bakar. Aku boleh keluar nggak ikut perang sama Khalid bin Walid memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Kata Abu Bakar, mithluki la yurat, la turat. Wanita kayak kau nggak bisa ditolak katanya. Coba bayangkan, ngalah khalifah, ngalah sama mak-mak. Coba Ibu Subhanahu wa taala. Wanita kayak engkau nggak bisa ditolak katanya. Berangkat. Subhanallah. Ya. Maka di hari tersebut kaum muslimin menghadapi musuh yang sangat berat memang Ibu Allah Subhanahu wa taala, sampai habis-habisan mereka Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai si Abdullah ini benar-benar menunaikan apa yang menjadi wasiat ibunya. Kamu bantai Musailamah itu. Betul Ibu, di sebuah kebun namanya Hadikatul Maut, kebun kematian. Kepepet Musailamah itu di dekat tembok, maka apa? Bersama Wahsy. Ingat Wahsy yang membunuh siapa? Yang membunuh paman siapa? Paman Nabi Hamzah. Wahsy dengan Abdullah kolaborasi. Hajar Musailamah, mati dia di situ Ibu Allah Subhanahu wa taala. Musailamah Al-Kadzdzab tersebut Ibu Subhanahu wa taala. Ini sedikit saja Ibu yang saya bisa sampaikan karena waktunya tinggal 4 menit atau berapa itu. Saya gunakan kesempatan untuk bertanya Ibu Subhanahu wa taala. Kemudian hadiah yang dipersembahkan bermanfaat. Sekali lagi Ibu saya hormati, sebatas ini yang bisa saya sampaikan dan juga karena keterbatasan waktu ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam daurah-daurah yang lain dengan materi-materi yang lain insyaallah taala. Yang sedikit tadi apa yang saya ceritakan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Kita tutup sampai di sini. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan atas baiknya mendengar apa yang kita sampaikan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.